wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Ali Dasari Hasibuan, NIM 18053026 dari jurusan Pendidikan Ekonomi, konsentrasi Manajemen Bisnis. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi pada pertemuan minggu ketiga, yaitu bentuk-bentuk dari tes hasil belajar dari mata kuliah evaluasi hasil belajar ekonomi yang diampu oleh Ibu Desi Susanti. Baiklah, di video saya kali ini saya akan melanjutkan pembahasan video saya sebelumnya yang membahas tentang merencanakan tes. Nah, di sini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk dari tes hasil belajar. Nah, kita ketahui bersama bahwa tes hasil belajar tersebut merupakan salah satu jenis tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan ataupun perkembangan serta kemajuan dari hasil belajar peserta didik. Nah, setelah mereka mengikuti proses pembelajaran. Ditinjau dari jenisnya, tes hasil belajar ini terbagi dari dua jenis. Yang pertama yaitu tes hasil belajar uraian dan yang kedua yaitu tes hasil belajar objektif. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang karakteristik dari tes uraian tersebut, di mana yang pertama yaitu berbentuk pernyataan atau perintah yang menghendaki jawaban berupa paparan kalimat. Umumnya ini merupakan kalimat yang cukup panjang, di mana yang kedua yaitu perintahnya itu menuntunkan yang kita tes ataupun yang kita uji tersebut memberikan penjelasan, komentar ataupun membandingkan. Selanjutnya yaitu pada jumlah soalnya itu rata-rata butir soal pada tes uraian ini berkisar 5-10 butir soal. Dan karakteristik yang keempat yaitu pada umumnya ciri-cirinya itu diawali dengan kalimat mengapa, kenapa, jelaskan, uraikan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang tes uraian dapat digolongkan menjadi dua macam, di mana yang pertama tes uraian yang terbuka atau bebas, di mana ini merupakan jawabannya itu sepenuhnya diserahkan kepada yang diuji, seperti analogi ataupun soal argumen. Kedua yaitu tes uraiannya itu merupakan tes uraian terbatas, karena jawabannya ini kita sudah menyiapkannya atau lebih terarah. Selanjutnya yaitu kelebihan dari tes uraian, di mana kelebihannya itu mudah dan cepat dalam pembuatannya, dapat dicegah kemungkinan timbulnya spekulasi, tester akan lebih mengetahui seberapa jauh tingkat penguasaannya dan mendorong ataupun membiasakan si tester untuk berani mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya yaitu kekurangan dari tes uraian ini. Pada umumnya kurang dalam menampung atau mencakup isi serta luasnya materi pembelajaran ataupun pelajaran yang telah diberikan kepada peserta didik. Yang kedua yaitu cara untuk mengoreksi jawabannya itu cukup sulit karena merupakan jawaban yang bersifat argumen. Nah, di sini seorang pemeriksa jawabannya itu tentu akan membutuhkan waktu yang lebih untuk memeriksa jawaban yang mungkin berbeda dari beberapa kepala, tapi itu tujuannya sama gitu. Dan dalam pemberian skornya ada kecenderungan lebih banyak objektif. Selanjutnya yaitu petunjuk operasional penyusunan tes subjektif. Yang pertama yaitu diusahakan agar butir soal yang dibuat mencakup ide-ide pokok materi yang diajarkan atau telah diperintahkan kepada tester untuk mempelajarinya. Yang kedua, susunan kalimat. Baiklah, yang kedua yaitu tes objektif, di mana tes objektif ini dikenal juga dengan istilah tes
jawaban pendek ataupun short answer test, tes ya tidak atau yes, tes no yes, tes model baru atau new type test. Nah, bisa juga kita definisikan sebagai salah satu tes hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal atau items yang dapat dijawab oleh yang kita ujikan tadi atau yang disebut dengan teste, dengan jalan memilih salah satu jawaban antara kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan pada masing-masing items, atau mengisikan jawaban berupa kata-kata ataupun simbol-simbol yang telah disediakan oleh kita sebagai penguji, di mana bentuk tes objektif ini adalah benar atau salah, atau yang disebut dengan true false test, atau menjodohkan ataupun melengkapi atau mengisi titik-titik, serta pilihan ganda atau multiple choice item test.